Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 6 dan kali ini kami akan menunjukkan prinsip kerja hard disk. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahimi, nomor urut 30. Saya Aulia Rahmat, nomor urut 4. Saya Suci Aulia Taufik Rahman, nomor urut 32. Saya Devi Amalia, nomor urut 10. Saya Fadli Jonathan, nomor urut 16. Saya Dwi Hidayat Saputra M, nomor urut 12. Nah, ini dia bagian dalam hard disk. Sebutkan komponen-komponen penyusun hard disk. 1. Platter. Platter adalah perangkat di dalam hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer. Platter sendiri terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca ataupun keramik yang biasanya akan diselimuti dengan bahan magnetis. Untuk hard disk dengan kapasitas yang besar, biasanya dilengkapi dengan platter yang berjumlah lebih dari satu dan ditumpuk dengan spindle. Dua, spindle. Spindle adalah komponen hard disk yang berfungsi sebagai penahan platter supaya tetap berada di posisi semula ketika platter diputar. Selain di hard disk, spindle biasanya juga ada di motor dan fungsinya hampir sama dengan spindle yang ada di hard disk, yaitu untuk memutar platter dengan kecepatan tinggi. Reed Actuator Arm. Seperti namanya, Reed Actuator Arm berfungsi berperan sebagai lengan pada jenis pemutar musik. Arm di sini berfungsi untuk menyesuaikan posisi reed dengan lokasi data yang hendak ditulis pada pattern. Yang keempat, write head. Jika aktuator arm berfungsi untuk menyesuaikan posisi write head, berbeda dengan write head yang berfungsi untuk membaca, menulis, dan menghapus data yang ada pada platter. Jadi, di setiap platter terdapat satu head. Head yang berada di posisi atas berfungsi untuk membaca dan yang berada di posisi bawah berfungsi untuk menulis. Untuk menjalankan fungsinya, write head harus dibantu dengan write actuator arm. B. Bagaimana prinsip kerja hard disk? Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data, dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan nol data. Dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data atau informasi. Gaya magnet yang digunakan berfungsi supaya data dapat tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan. C. Apa saja jenis-jenis hard disk berdasarkan tahun pembuatan dan tempatnya? Macam-macam hard disk dan fungsinya bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan terkini para pengguna. Terdapat macam-macam hard disk dan spesifikasinya kini yang bisa dipilih. Di antaranya yaitu, yang pertama, hard disk PATA. Hard disk pertama adalah Parallel Advanced Technology Attachment, atau yang lebih sering dikenal dengan PATA. Merupakan hard disk yang paling populer dari Western Digital pada zaman dulu. Penggunanya dihubungkan dengan memanfaatkan spesifikasi berupa kabel pita yang tebalnya 40-80 kawat kabel. Keseluruhan kabel tersebut dihubungkan ke 40 pin konektor untuk dapat melakukan transfer data di dalamnya. Sebelumnya, hard disk ini lebih dikenal dengan drive elektronik. Lalu, dengan serinya jalan Western Digital pun melakukan perubahan. Pada tahun 2000-an, pengembang membuat hard disk menjadi lebih efektif, yakni proses transfer data yang lebih cepat. Namun, kehadiran hard disk yang satu ini sudah tidak ada lagi, sebab pihaknya telah memberhentikan produksi. Pemberhentian produksi hard disk tersebut terjadi pada tahun 2013 yang digantikan dengan SATA. 2. Hard disk SATA. Berikutnya, SATA merupakan hard disk dengan spesifikasi yang telah dilengkapi oleh antarmuka, sehingga terlihat lebih modern. Selain itu, tidak hanya terlihat lebih canggih saja, pasalnya hard disk ini penggunaannya sangat mendominasi. Menggunakan antarmuka atau interface SATA dengan memanfaatkan kabel tipis, menjadikannya mudah ketika digunakan. Kehadiran serial hard disk tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan hard disk sebelumnya, yaitu kecepatan transfer hingga 150 Mbps. Menjadikannya paling banyak digunakan oleh perangkat komputer yang terbilang lama, supaya bisa bekerja dengan cepat. Spesifikasi lain yang terdapat di dalamnya yaitu sudah mempunyai 15 pin konektor. Untuk penggunaan hard disk SATA terbilang cukup populer sebab dapat memudahkan para pengguna untuk melakukan transfer data.
Namun, untuk harga yang ditawarkan cukup mahal jika dibandingkan dengan harga hard disk sebelumnya. Sebenarnya, hal tersebut wajar saja, mengingat kemampuannya yang lebih unggul dan juga mumpuni. 3. Hard disk SCSI. Macam-macam hard disk dan fungsinya sangat banyak, tinggal bagaimana saja pengguna memilih dan menggunakan yang sesuai dengannya. Salah satunya ada hard disk Small Computer System Interface, yang sering dipakai untuk kepentingan komputer server. Spesifikasi antarmuka yang dimiliki oleh SCSI pun bisa mengerjakan berbagai disk drive di waktu yang bersamaan. Bagaimana? Sangat menarik bukan hard disk yang satu ini? Selain itu, juga hard disk yang diciptakan oleh ANSI ini mempunyai berbagai kecepatan yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena versi yang berbeda pula dari setiap hard disk. Jika pada versi hard disk pengeluaran lama, kecepatan transfer datanya hanya 10 Mbps, maka untuk versi terbaru sudah bisa mencapai 140 Mbps. Sangat jauh bukan perbedaan kecepatan di antara keduanya? Pengguna sekarang hanya perlu untuk melihat sejauh mana kebutuhannya disesuaikan dengan versi hard disk SCSI yang akan dipakai. 4. Serial hard disk eksternal. Selanjutnya, macam-macam hard disk dan fungsinya, yakni ada hard disk eksternal yang penggunaannya jauh lebih fleksibel dan mudah dibawa. Mengapa? Hal ini dikarenakan hard disk tidak perlu dipasang atau dicolokkan ke dalam perangkat komputer. Pada umumnya, pengguna menyebutnya dengan HDD eksternal. Penggunaannya hampir serupa dengan USB yang bisa terhubung pada komputer, sehingga memudahkan transfer data yang lebih cepat. Sebagian besar banyak orang menggunakannya untuk membackup berbagai data penting di dalamnya. Harga yang ditawarkan pada hard disk tersebut terbilang bervariasi sesuai dengan kapasitas dari penyimpanannya. 5. Hard disk ATA. Sekarang ini, pilihan dari macam hard disk dan fungsinya sudah sangat beragam. Salah satunya yaitu ATA, merupakan hard disk yang dijadikan sebagai standar terbaru yang dapat membuat antarmuka disk bisa sesuai dengan koneksi yang akan dihubungkan. Terdapat berbagai produsen yang mempunyai kelebihan antarmuka pada ATA yang ditawarkannya. Berbagai keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan spesifikasi dari hard disk drive ATA salah satunya lebih hebat. Harga yang ditawarkan di pasaran untuk hard disk yang satu ini jauh lebih murah, sehingga bisa dengan mudah dimiliki oleh siapapun. Namun, pengguna juga harus tahu kekurangannya, yaitu diperlukan sebuah kontroler terpisah. Hal tersebut memungkinkan pengguna diharuskan untuk menggunakan dua drive di waktu yang sama agar bisa meningkatkan kinerja di dalamnya. Namun, pengguna tidak perlu khawatir dan bingung. Kini, sudah ada produsen yang menghadirkan disk ATA yang terhubung langsung pada motherboard. Jadi, tidak harus menggunakan dua drive yang agak sedikit mempersulit penggunaannya. 6. Hard disk write. Selanjutnya, terdapat hard disk write yang menjanjikan performa sangat baik dalam melakukan penyimpanan dalam skala yang besar. Pemakaiannya sendiri bisa diterapkan di berbagai komputer dengan versi yang beragam. Nah, spesifikasi yang terdapat dalam sistem hard disk write sendiri terdiri dari beberapa level. Berbagai macam level yang saat ini beredar mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat pengguna pertimbangkan sebelumnya. Pemakaiannya dari setiap write pun bisa disesuaikan dengan jenis perangkat komputer dengan berbagai performa. Sekarang, berbagai produsen telah menawarkannya dengan sejumlah harga terjangkau yang bisa digunakan oleh perangkat dengan ukuran standar. 7. Hard disk SSD. Munculnya macam-macam hard disk dan fungsinya membuat para pengguna bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ada hard disk SSD yang sudah dilengkapi dengan penggunaan teknologi canggih seperti USB drive. Pengguna bisa memeriksanya pada bagian USB drive, yang mana tidak ada satupun komponennya yang bergerak. Dikeluarkan oleh produsen asal Taiwan yang memperkenalkan SSD Intel ke pasaran, sehingga namanya bisa dikenal oleh publik. Berikutnya, dengan penggunaan SSD yang makin berkembang saat ini di pasar menjadikannya semakin populer. Berbagai nama dari SSD tersebut juga sudah dikeluarkan dengan berbagai merek dagang. Banyak digunakan sebagai tempat penyimpanan dalam skala yang besar, menjadikan SSD paling banyak digunakan. Para pengguna bisa menjadikannya sebagai salah satu sistem kerja, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Dilengkapi dengan berbagai spesifikasi mumpuni menjadikannya sebagai sistem storage terbaik. Keunggulan SSD yaitu: pertama, mampu mempersingkat boot pada perangkat. Pemakaiannya lebih hemat akan daya. Ketiga, penggunaannya lebih awet. Keempat, ringan dan mudah dibawa kemanapun secara mobil. Kelima, membuat transfer data lebih cepat. Demikianlah penjelasan terkait macam-macam hard disk dan fungsinya yang dapat pengguna sesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan juga perangkat. Kehadiran hard disk sangat membantu pekerjaan para pengguna, terlebih lagi ketika melakukan backup data. Selain itu, bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyimpan berbagai file dengan skala yang besar dalam waktu singkat. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.